Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rocky Marbun dalam channel Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan suatu hal ya tentang apakah KUHP itu atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang disetting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal juga dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pendamping dari hukum pidana materil. Nanti penjelasan lebih lanjut atau lebih detail itu ada dalam playlist video hukum acara pidana ya di channel saya ini, nanti saya sertakan linknya di bawah. Nah, di dalam konsideran menimbang huruf A KUHP ya Undang-Undang 8 tahun 81 ditegaskan bahwa pembentukan dari hukum acara pidana ini ditujukan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu merupakan landasan dari KUHP secara filosofis ya. Karena kalau kita kembali kepada awal kemunculan hukum acara, tentunya tidak lepas dalam konteks sivilo ya, sebagai sistem hukum yang dianut di Indonesia dalam konteks sivilo, maka dia tidak lepas dari adanya fenomena revolusi ketatanegaraan, baik revolusi di Prancis ya, yang paling terkenal itu, juga revolusi di beberapa tempat lainnya. Revolusi itu menginginkan tumbangnya suatu kekuasaan yang merupakan rezim otoriter, karena negara pada saat itu masih dalam bentuk kerajaan. Raja-rajanya eh, bertindak dalam memberikan hukuman tanpa adanya batasan berupa norma hukum. Bagaimana menghukum seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Sehingga muncullah pergolakan masyarakat yang juga diberikan pencerahan oleh para filosof ya, era itu. Nah, kalau kita memahami bahwa KUHP itu bertujuan, ya, nanti bisa dibaca di dalam konsideran menimbang huruf C, ya, ada dua tujuannya. Yang pertama itu adalah menjadikan masyarakat itu paham akan hak dan kewajibannya, dan yang kedua adalah KUHP bertujuan untuk melakukan pembinaan sikap para penegak hukum berdasarkan fungsi dan wewenang. Nah, jika kita kaitkan dengan asas negara hukum, tentunya sebagai satu pondasi dasar dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan dilanjutkan dengan adanya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan hukum, serta adanya pembagian kekuasaan, maka di akhir adalah munculnya upaya hukum, yaitu peradilan administrasi. Nah, dalam hal ini KUHP dibuat sedemikian rupa untuk bisa menguji tindakan hukum dari aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya paksa. Upaya paksa itu KUHP mengatur terdiri dari penangkapan, penahanan, yang kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 21 tahun 2014 dengan ditambahkan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Tiga hal tersebut muncul sebagai satu bentuk pengakuan terhadap sisi lemahnya KUHP jika ditinjau dari dinamika berpikir terhadap bagaimana negara melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Namun demikian, sebelum putusan MK 21 itu muncul Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ya, yang mengikat seluruh pejabat publik dalam kaitannya dengan membuat suatu keputusan yang berbasis kepada wewenang dan kekuasaannya untuk bisa diuji dalam ranah tata usaha negara. Tentunya ini ada dua ranah hukum yang berbeda tapi satu rumpun, ya, yaitu sama-sama rumpun hukum publik. Setelah putusan MK 21 2014 terjadi perluasan, ya, tadi sudah saya sebutkan perluasan terhadap objek pra peradilan. Karena dalam pasal 77 KUHP dipandang sudah tidak lagi mampu melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi orang-orang yang ditarik ke dalam proses peradilan pidana. Tentunya kita akan berpikir apakah tindakan hukum itu hanya sekedar penetapan tersangka, hanya sekedar melakukan penangkapan, atau hanya sekedar penggeledahan yang disusul dengan penyitaan, atau mungkin hanya sekedar keputusan dari penyidik untuk menghentikan perkara, ya, penyidik atau penuntut umum untuk menghentikan perkara. Nah, ini menjadi satu tindakan hukum yang menjadi objek pra peradilan. Tapi perlu dibahas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tersebut adanya suatu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek dari pra peradilan. Nah, saya ingin kembali dulu ke Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang muncul sebelum putusan MK. Di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 terdapat satu norma hukum yang memberikan hak bagi warga negara untuk bisa menguji wewenang dari pejabat publik yang melakukan tindakan faktual. Ya, jadi kalau dalam ranah hukum administrasi negara itu ada dua jenis tindakan, ya, tindakan hukum dan tindakan faktual. Nah, tindakan faktual ini awalnya melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diatur karena hanya fokus kepada penetapan tertulis. Tapi kemudian tindakan faktual diatur dalam pasal 87 Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, jadi seolah-olah muncul satu peluang, ya, bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan faktual dari penyidik dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara. Pola pemikiran ini muncul sebelum adanya putusan MK 21 2014. Salah satu yang mencoba untuk menguji itu adalah Prof. O.C. Kaligis, ya, melalui tata usaha negara di Medan tentang penetapan tersangka. Karena memang pada saat itu penetapan tersangka belum dijadikan objek dari pra peradilan. Nah, tapi kemudian jika kita masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pasal 87 tersebut ternyata dibatasi juga. Ya. Kenapa? Karena di dalam pasal 2
dalam Undang-Undang PT UN terdapat objek-objek yang dikecualikan sebagai objek dari peradilan tata usaha negara. Di dalam pasal 2 huruf D itu dinyatakan bahwa setiap keputusan yang disandarkan kepada KUHP dan KUHAP dan atau peraturan perundang-undangan pidana bukan merupakan objek dari peradilan tata usaha negara. Jadi tadinya yang kita berpikir bahwa apa yang tidak bisa diatur di dalam pra-peradilan oleh karena penyidik dan penuntut umum itu adalah pejabat publik yang tunduk kepada hukum administrasi negara, maka bisa kita ajukan ke kita ajukan ke peradilan tata usaha negara. Tapi melalui Undang-Undang 30 2014 pasal 87. Tapi ternyata penafsiran semiotik normatifnya perlu juga kita baca pasal 2 ya, Undang-Undang 5 tahun 86. Setiap keputusan dari pejabat publik jika itu berdasarkan KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana bukan objek tun, maka menjadi tertutup peluang bagi masyarakat untuk mengajukan upaya hukum ya, terhadap penyidik maupun penuntut umum. Dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi bahwa penyidik dan penuntut umum itu manusia biasa yang punya kepentingan, punya keinginan, punya hasrat, punya syahwat, ingin naik pangkat, ingin memenuhi target, ya, ingin mendapat achievement dalam institusinya. Hal-hal itu yang mendrive setiap penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penafsiran-penafsiran ya, terhadap perkara-perkara yang mereka tangani. Nah, kemudian ada angin segar dari putusan MK 21 2014. Yang tadi saya katakan dalam pertimbangannya adalah setiap tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek pra-peradilan. Artinya seluruhnya, ya, tidak hanya sekedar upaya paksa, tidak hanya sekedar penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun penghentian perkara. Tidak cuma 6 itu. Ya, karena pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian termasuk hal-hal di luar itu. Nah, tapi rupanya Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan negara membuat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan PK diajukan peninjauan kembali. Ya. Nomenklaturnya itu larangan peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan. Ya, itu nomenklaturnya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan. Tapi di dalamnya, nah dari sisi judulnya aja kita sudah tidak ya lebih tidak ini ya, tidak linier dengan isinya. Di dalamnya itu ada pasal 2 yang memerintahkan kepada hakim tunggal pra peradilan untuk objek penetapan tersangka, ya objek pra peradilan khususnya, hanya memeriksa syarat-syarat formil. Artinya apa? Yang tadi diperluas oleh Mahkamah Konstitusi, setiap pelanggaran yang setiap tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek pra peradilan, itu direduksi kembali oleh Mahkamah Agung, ya, oleh Mahkamah Agung dengan membuat perma tersebut 4 2016 agar yang diperiksa hanya syarat-syarat formil. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian tidak menjadi bahan kajian bagi hakim tunggal. Ya, ingat ya, hakim tunggal, hakimnya satu, udah kayak dewa tuh di dalam. Ya. Kenapa saya sebut kayak dewa? Karena dalam pasal 3-nya di Perma 4 2016 tadi disebutkan putusan pra peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Nah, ini sangat luar biasa nih ya, Perma ini. Kenapa saya katakan Perma? Saya akan kembali dulu ke KUHAP.
di dalam KUHP itu ada hak masyarakat yang terkena jeratan pidana, itu diberikan hak untuk melakukan upaya hukum luar biasa, salah satunya adalah peninjauan kembali. Syarat utama dari suatu peninjauan kembali hanya satu, syarat utamanya untuk bisa masuk, gitu ya. Apa? Hanya terhadap objek putusan pengadilan yang sudah ingkrah, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, itu yang bisa diajukan permohonan peninjauan kembali. Kan putusan pra peradilan itu juga putusan pengadilan, gitu ya. Logikanya seperti itu, karena dia diselenggarakan oleh pengadilan negeri, walaupun dengan hakim tunggal. Ya. Tapi kemudian muncul ya dalam perma ini yang membatalkan prinsip dalam KUHP hanya dibatasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Sedangkan putusan pra peradilan tidak termasuk sebagai objek permohonan peninjauan kembali. Ini artinya perma melakukan reduksi terhadap KUHP. Ya, perma melakukan perlawanan terhadap KUHP dan sekaligus melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu ada satu slot pertimbangan yang menyebutkan bahwa KUHP itu sudah tidak update dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini pemikiran yang paling mendasar bahwa kalau kita perhatikan rangkaian-rangkaian peraturan, mulai dari KUHP, kemudian Undang-Undang 30 2014, ya, kemudian Undang-Undang 5 tahun 86, kemudian diterobos oleh putusan MK 21 2014, dilawan oleh Mahkamah Agung melalui Perma 4 2016. Ini menunjukkan bahwa negara ini sedang main-main, ya, sedang main-main dalam memberikan perlindungan hukum. Kenapa saya katakan negara? Karena kekuasaan Mahkamah Agung itu bagian dari kekuasaan negara. Kan kita tahu kekuasaan negara itu dibagi tiga, ya. Secara klasik ya dibagi tiga, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun Mahkamah Konstitusi juga bagian dari kekuasaan yudikatif, dia juga bagian dari kekuasaan negara, ya. Tapi Mahkamah Agung juga bagian dari kekuasaan negara. Bahkan di dalam SEMA 7 2012 itu ada pendapat dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Hakim Mahkamah Agung tidak tunduk terhadap semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012. Ya. Nah, ini menjadi pertentangan antara asas interpartis dengan asas erga omnes. Erga omnes dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dari sifat mengikat putusannya, interpartis sifat mengikat putusan dari pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan erga omnes itu memiliki makna bahwa seluruh warga negara tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk hakim. Ya, hakim-hakim juga harus tunduk, termasuk penyidik, jaksa juga harus tunduk, seluruh warga negara. Itu sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan istilah asas erga omnes. Jadi kita perlu memahami bahwa keran perlindungan hak asasi manusia yang sudah dibuka selebar-lebarnya oleh Mahkamah Konstitusi kembali ditutup oleh Mahkamah Agung melalui Perma 4 tahun 2016. Itu dari sisi paradigma. Ya. Dari sisi batang tubuh KUHP itu sendiri, ada pasal 115 ayat 1 yang menegaskan bahwa advokat dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya hanya boleh melihat dan mendengar. Bahkan di dalam penjelasan dari pasal 115 tersebut ditegaskan bahwa advokat bersifat pasif. Untuk hal ini nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Tapi inti dari persoalan hari ini adalah yang ingin saya katakan, sampai hari ini ya, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu masih dibatasi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara
yang tidak ingin diuji dalam ranah pra-peradilan, termasuk dengan memangkas hak masyarakat untuk melakukan pra-peradilan terhadap untuk melakukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan yang sudah ingkrah. Anda bisa bayangkan jika satu persoalan yang diputus hanya satu hakim, kemudian tidak ada upaya hukum lain. Anda harus pahami bahwa hakim itu bukan dewa. Hakim itu bukan wakil Tuhan. Walaupun dalam ira-iranya disebut demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, tapi esensinya dia tetap bukan wakil Tuhan. Esensinya dia adalah manusia. Ya, manusia yang sama seperti penyidik, sama seperti jaksa, yang punya kepentingan, punya hasrat, kepingin naik pangkat, kepingin berprestasi, berkaitan dengan kehidupan keluarganya di kehidupan dalam masyarakat. Jadi Anda jangan berpikir bahwa pejabat negara itu kemudian karena ada undang-undang yang disebut mereka akan patuh 100%, ya. Nanti akan ada saya paparkan berbagai putusan pra-peradilan yang interpretasi hakimnya itu sangat tidak ilmiah, sangat tidak ilmiah. Nah, untuk sesi hari ini saya hanya ingin memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat bahwa kita perlu memikirkan ulang apakah KUHP ini tetap bisa diagungkan, karena kalau dalam buku ajar itu selalu disebut tuh KUHP adalah karya agung anak bangsa. Iya dulu waktu tahun 81, sekarang sudah 2023, ya. Pola berpikirnya nggak bisa lagi statis. Seolah-olah undang-undang tidak mengakui dinamika berpikirnya manusia dalam keilmuan. Nah, jadi itu dulu. Nah, kita masih bisa mempertanyakan atau membedah setiap pasal dalam KUHP, apakah dia benar-benar melindungi HAM atau tidak. Ya, tapi nanti akan muncul di sesi berikutnya dalam konteks pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan terhadap ilmu hukum dan kegiatan berhukum di Indonesia. Untuk itu saya cuma sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.